Shalom. Kita bersyukur pada malam ini kita bersama bisa merayakan sukacita besar karena Tuhan yang Maha Tinggi sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengosongkan diri-Nya, melepaskan kemuliaan-Nya, dan telah lahir sebagai manusia biasa, supaya oleh kedatangan-Nya Dia, Tuhan Yesus, bisa menyertai dan menyelamatkan kita. Itulah yang menjadi tema ibadah Natal kali ini, yaitu seorang anak sudah dilahirkan untuk kita. Dia Tuhan yang ada di sorga, tapi Dia juga adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, menyertai dan menyelamatkan kita. Itu adalah kekuatan kita dalam menghadapi keadaan sekeliling kita. Pada saat ini kita akan beribadah di rumah masing-masing. Kami berharap semoga ibadah home ministry ini bisa menjadi pengiring ibadah Natal keluarga di rumah kita masing-masing. Let's start from home. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk sepanjang tahun ini yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami boleh ada pada malam hari ini di mana kami boleh merayakan kedatangan-Mu Tuhan. Sebagai manusia menjadi sama dengan kami untuk menyelamatkan kehidupan kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan Tuhan lebih lagi selain kami mengucap syukur kepada-Mu untuk anugerah rahmat yang Kau berikan buat setiap kami. Kami ingin biarlah sukacita malam Natal ini menjadi bagian kami. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa itu tidak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Bahkan bukan hanya malam ini saja, setiap saat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah Natal ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahu
bersuara, bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Oh, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Oh, Yesus Juru Selamat datang di Bapa di padang berjaga di malam senyap. Banyak yang baring di sana, yang jumlahnya sudah genap. Terdengar hidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Malaikat bernyanyi bersama, dan pujilah Tuhannya. Gembala di padang, gembala di padang berjaga di malam senyap. Dombanya yang lari di sana, yang jumlahnya sudah genap. Terdengar kidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Oh, malaikat bernyanyi bersama, dan pujilah Tuhannya. Telah terdengar kidung yang indah di langit yang terang cahayanya. Malaikat bernyanyi bersama, dan pujilah Tuhannya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.
bersukacita di dalam Tuhan. Hai, mari berhimpun dan kita semua bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Come on. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Balaso. Semua sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Haleluya. Terang yang ilahi, Tuhan yang sejati, telah turun menjadi manusia. Tuhan sendiri dalam rupa Dia. Semuanya sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hai, mari berhimpun semuanya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Balaso. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari sembah, sembah dan puji Dia, 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 Tuhan. Sama-sama sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, sembah dan puji Dia. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari dimanapun kita berada, angkat tangan kita tinggikan di hadapan Tuhan, katakan
Shalom, selamat malam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat semua penyertaan-Mu. Terima kasih buat semua kasih setia dan anugerah-Mu kepada kami. Malam hari ini kami hadir dan kami bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami di malam Natal yang berbahagia ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, hadir bersama dengan keluarga kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Home Ministry, malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sobat Home Ministry, ketika kita melihat ayat ini adalah ayat yang sudah tidak asing. Ayat ini adalah ayat yang sudah sering kali kita dengar setiap kali perayaan Natal. Bahkan ayat ini menjadi ayat emas yang setiap tahun ketika kita merayakan Natal, wajib untuk kita bacakan. Ayat ini adalah sebuah penggambaran nubuatan dari Nabi Yesaya tentang munculnya seorang juru selamat atau munculnya Mesias. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kriteria yang disampaikan oleh Yesaya, pada bacaan kita dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ada 2 kali pengulangan terkait dengan apa yang coba disampaikan, di mana kalau kita lihat secara sekilas ini memiliki arti yang sama. Ini merupakan pengulangan tetapi artinya sama. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tapi kalau kita mencermati ciri khas dari Nabi Yesaya, dan kalau kita melihat cerita tentang nubuatan kedatangan Mesias, maka sebenarnya kita akan melihat makna yang sangat dalam, di mana 2 kata ini, yaitu seorang anak dan seorang putra, itu memiliki makna khas, di mana ini merujuk kepada datangnya seorang Mesias yang memiliki sifat ilahi, tetapi dia mengambil rupa sama dengan kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang anak yang telah lahir atau putra yang telah diberikan, maka kita harus memahami bahwa anak itu memiliki sifat-sifat ilahi. Loh, kalau anak yang memiliki sifat ilahi, berarti dia adalah pribadi yang sehakikat dengan sang ilahi. Kalau dia sehakikat dengan sang ilahi, bagaimana mungkin dia sederajat dengan manusia? Manusia adalah ciptaan, sedangkan sang ilahi itu adalah pencipta. Oleh karena itu, memahami kata lahir harus dengan sangat cermat. Di dalam konsili Nikea itu kemudian dijelaskan bahwa sang firman itu telah mengambil rupa manusia. Dia adalah terang yang sejati, dia berasal dari terang sejati, dia sehakikat dengan terang sejati itu, dia itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi saudara, kalau kita berbicara tentang kelahiran seorang anak, kita bukan berbicara tentang pribadi yang diciptakan.
Karena karakteristik seorang Mesias yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya ini, karakteristiknya sangat jelas, yaitu memiliki sifat ilahi. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang seorang anak telah lahir untuk kita, maka kita melihat bahwa anak yang lahir ini adalah anak yang sangat spesial, anak yang memiliki sifat yang sangat khusus. Kenapa? Karena anak ini memiliki sifat-sifat ilahi. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa ketika kita berbicara tentang dilahirkan, maka ada dua makna di sini. Makna yang pertama, dilahirkan, yang dimaksudkan itu adalah dilahirkan oleh Sang Bapa, dilahirkan oleh Elohim, dilahirkan oleh Sang Pencipta itu sendiri. Dilahirkan maksudnya apa? Itu artinya keluar. Nah, ketika kita berbicara tentang dilahirkan atau keluar dari Sang Bapa, maka kita melihat bahwa yang keluar dari Sang Bapa, yang berasal dari Sang Bapa, yang sehakikat dengan Sang Bapa, dan menyatakan rencana dari Sang Bapa, itu adalah Sang Firman. Oleh karena itu, Firman itu bukan diciptakan, Firman itu keluar, atau Firman itu dilahirkan, atau Firman itu diperanakan oleh Sang Bapa. Jadi kalau kita berbicara tentang kelahiran, kita sedang berbicara tentang Sang Firman yang keluar dari Sang Bapa. Tetapi perhatikan baik-baik, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi saudara, yang kedua yang harus kita memahami, bahwa walaupun dia itu memiliki sifat ilahi, tetapi yang kedua, dia itu dilahirkan juga dari rahim seorang wanita. Dia dilahirkan dari rahim seorang wanita, tetapi dia bukan berasal dari benih seorang laki-laki. Wow. Mungkin saudara, ketika kita berbicara tentang hal ini, kita sebagai orang Kristen, kita sudah memahami dan kita percaya bahwa hal itu terjadi. Tetapi banyak orang yang kemudian mempertanyakan, bagaimana mungkin ada orang yang lahir dari rahim wanita, tetapi tidak berasal dari benih laki-laki. Mesias itu disyaratkan, dia lahir dari rahim seorang wanita, tetapi dia bukan berasal dari benih seorang laki-laki. Oleh karena itu, satu-satunya pribadi yang menggenapi semua nubuatan ini, bahwa dia adalah seorang anak yang berasal dari Sang Bapa, yang keluar dari Sang Kekal itu sendiri, tetapi dia juga lahir dari rahim seorang wanita, lahir dari rahim seorang perempuan, tetapi bukan berasal dari benih seorang laki-laki. Pribadi itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, baik itu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-18, itu kemudian memberitahukan kepada kita bahwa Sang Firman yang ada di pangkuan Bapa, dia adalah anak tunggal Elohim, monogenes theos, atau satu-satunya genetika ilahi. Satu-satunya genetika yang berasal dari Elohim. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh karena itu, Yesus selalu berkata, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus berkata juga bahwa aku lebih besar dari Daud. Bagaimana mungkin kau berkata bahwa Mesias keturunan Daud?
Saudara, orang-orang Israel ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka semua kebingungan. Karena mereka percaya bahwa silsilah Mesias itu harus dilahirkan dari keturunan Daud. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia benihnya bukan berasal dari benih Daud, karena bapaknya cuma satu, yaitu Elohim itu sendiri. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang kedua yang akan kita lihat bersama-sama, dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara, ketika kemudian berbicara tentang Mesias, dan ketika kemudian murid-murid melihat tanda-tanda kemesiasan Yesus Kristus itu, mereka berpikir bahwa Yesus akan membangun kerajaan bagi Israel. Karena itu mereka kemudian mendesak, apalagi ketika Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Mujizat demi mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu menjadi tanda, menjadi konfirmasi bahwa dia adalah Sang Mesias itu. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong ingin mengangkat dia. Mereka berbondong-bondong kemudian ingin menjadikan dia sebagai raja. Ketika Yesus selesai melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, mereka kemudian mengejar Yesus dan meminta supaya dia mendeklar, supaya dia menyatakan diri sebagai seorang raja, raja bagi Israel yang akan membawa kebebasan, membawa pembebasan bagi penjajahan Romawi. Oleh karena itu mereka kemudian meminta supaya Yesus memimpin pemerintahan Israel, karena itulah tujuan Mesias datang menurut mereka. Bahkan saudara, ketika Yesus itu mati, dia bangkit, dan sebelum dia naik ke sorga, murid-murid masih mendatangi dia dan berkata bahwa kapan kamu akan memulihkan kerajaan Israel? Kapan Mesias itu akan kemudian memulihkan kerajaan Israel? Ketika kemudian Pilatus ingin menyalibkan Yesus dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menangkap dia, dan mereka kemudian bertanya, apakah engkau Mesias itu? Yesus justru berkata, kamu yang mengatakannya. Ketika kemudian Pilatus menangkap Yesus dan menyidangkan Yesus, dan dia kemudian berkata, apakah engkau raja itu? Tuhan Yesus bilang, kerajaanku bukan di sini. Saudara, ada kalanya kita kemudian mengartikan lambang pemerintahan di atas bahunya. Banyak di antara kita kemudian sama seperti orang-orang Yahudi menganggap bahwa Sang Mesias itu harus memerintah, menjadi pembebas. Secara harafiah mereka kemudian memahami pemerintahannya adalah kerajaan manusia, adalah kerajaan di dunia ini. Mesias akan membangun kerajaan di dunia ini. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan di dunia ini. Jadi lambang pemerintahan dari Mesias itu maksudnya apa? Lambang pemerintahan itu bukan hanya sekedar memerintah sebuah kerajaan, memerintah sebuah bangsa. Tetapi Yesus ketika naik ke sorga, dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di bumi maupun di dalam sorga. Dalam surat-surat Paulus, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus itu telah menaklukkan segala kuasa, baik kuasa di bumi, kuasa di sorga, bahkan kuasa di bawah bumi, sehingga di dalam namanya bertekuk lutut segala kuasa. Jadi kalau kita bicara tentang lambang pemerintahan, maka kita sedang berbicara tentang nama yang berkuasa. Bahkan makhluk-makhluk yang ada di bawah bumi,
bahkan malaikat-malaikat yang ada di sorga, ketika mendengar nama itu, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya tunduk menyembah. Karena segala kuasa, baik di langit maupun di bumi, bahkan di bawah bumi, dunia orang mati itu telah takluk di bawah kuasa nama Yesus. Jadi jangan salah memahami kalau kita berbicara tentang masalah lambang pemerintahan. Oleh karena itu, kalau segala kuasa sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka kita yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu, kita percaya kita berjalan dengan otoritas. Otoritas yang bukan berasal dari dunia ini, tapi otoritas dari penguasa langit, penguasa bumi, dan di bawah bumi. Dari pulau dan benua akan terdengar selalu terus lagu pujian bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory in excelsis Deo. Glory in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga semuanya. Tinggi-tinggi dalam surga karena Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi di hadapan semuanya. Glory in excelsis Deo. Sekali lagi dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian bagi nama semuanya. Glory in excelsis Deo. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Tuhan yang Perkasa. Yang ketiga, dikatakan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Saudara, ketika bangsa Israel mencapai titik kejayaan mereka,
Titik kejayaan itu terjadi pada zaman Daud dan zaman Salomo. Mengapa Salomo dinamakan Salomo? Karena pada saat Salomo itulah bangsa Israel mencapai apa yang disebut dengan Shalom, di mana mereka terpenuhi baik itu hal-hal yang bersifat jasmani maupun hal-hal yang bersifat rohani dengan dibangunnya bait suci pertama bangsa Israel. Jadi ketika kita berbicara tentang Raja Damai, kita sedang berbicara tentang Shalom yang hadir secara utuh, yang hadir secara penuh. Tetapi dia juga disebut penasehat yang ajaib, saudara. Apa yang dimaksud dengan penasehat ajaib? Saudara harus percaya bahwa di dalam Kristus ada konselor yang akan menasehati kita, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita. Dikatakan bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tetapi bukan hanya berhenti di situ, saudara. Kalau kita berbicara tentang penasehat ajaib, kita sedang berbicara tentang pribadi yang kemudian memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan jalan, bahkan lebih dari itu semua. Penasehat ajaib itu membela kita di hadapan Bapa dari semua tuduhan-tuduhan si pendakwa. Jadi penasehat ajaib di sini kita harus memahami, karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam sorga itu yang didengar kesaksiannya itu hanyalah kesaksian Sang Firman, kesaksian Roh Kudus, dan Bapa kemudian memutuskan. Hanya ada dua kesaksian di sorga yang didengar, yaitu kesaksian dari Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, dan yang kedua kesaksian dari Roh Kudus. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang penasehat ajaib, maka kita sedang berbicara tentang bagaimana Sang Kristus membela anak-anaknya dari setiap tuduhan-tuduhan dan dakwaan-dakwaan si jahat di hadapan Bapa. Saudara, waktu kita sangat singkat. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana dewan musyawarah Tuhan itu terjadi. Tetapi ketika saudara baca firman Tuhan, maka kita akan melihat bahwa iblis akan selalu datang. Iblis akan selalu menggugat. Iblis akan selalu mendakwa kita. Iblis akan selalu menuntut supaya kita dihukum. Tetapi di hadapan Bapa, dakwaan-dakwaan si jahat itu, tuduhan-tuduhan dari si jahat itu dipatahkan oleh kesaksian Kristus, dipatahkan oleh apa yang dinyatakan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, biarkan Kristus menjadi penasehat kita, karena nasihat-nasihatnya selalu ajaib. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama bersukacita kembali di hadapan Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah.
Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabarnya, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Para jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita akan masuk dalam proses penyalahan lilin. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan lilin yang sudah Bapak Ibu sudah siapkan di rumah kita masing-masing. Kita akan bakar lilin kita bersama-sama sambil kita menyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyum. Malam kudus sunyi senyap,
terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King, let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan Raja kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tempat tinggalmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian dan penghasilanmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari berkata bersama saya, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz